Halo, halo allemaal, welcome terug op dit kanaal Nyong Belanda, ik ben Fadri. Hari ini, ayo kita belajar kata kerja dasar dalam bahasa Belanda. Aku niatnya mau membuat seri belajar kata kerja dalam bahasa Belanda sampai 1000 kosakata. Cuman, hari ini kita mulai dengan 10 kosakata dulu ya. Kita akan buat secara bertahap. Untuk setiap kata, aku akan pasangkan dengan 3 kategori subjek yang berbeda. Yang pertama akan aku pasangkan dengan ik. Kemudian yang kedua akan aku pasangkan dengan ye, hai atau ze. Kemudian yang ketiga akan aku pasangkan dengan we, yuli atau ze. Untuk bentuk jamak atau pluralnya ya. Jadi kita sekalian akan belajar tentang verb conjugation atau perubahan kata kerja mengikuti dengan subjeknya. Ini sangat penting dan dasar dan ada hubungannya dengan video yang pertama kali aku buat, itu di episode 1 tentang kosakata dasar, kata kerja dasar, dan juga perubahannya mengikuti subjeknya. Semua contoh kalimat akan aku buat dalam bentuk present atau bentuk sekarang. Untuk masa lampau, baik yang dalam bentuk perfectum maupun imperfectum, mungkin kita bisa bahas di video yang lain, biar video yang kali ini itu nggak kepanjangan gitu. Juga, aku nggak akan bikin contoh kalimat dalam struktur modal, karena modal itu lumayan gampang, dan juga aku memang sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang struktur modal ya. Oke. Langsung aja, laten we gewoon beginnen. 10 kosakata kerja dasar dalam bahasa Belanda. Yang pertama adalah gaan. Gaan artinya pergi atau to go. Contoh kalimatnya, ik ga naar de winkel. Ik ga naar de winkel. Aku pergi ke toko. Gampang ya. Kemudian, je gaat morgen naar Jakarta. Je gaat morgen naar Jakarta. Kamu pergi besok ke Jakarta, atau besok kamu pergi ke Jakarta. Kemudian, jullie gaan volgende week naar Nederland. Jullie gaan volgende week naar Nederland. Kalian berangkat atau pergi minggu depan, volgende week itu minggu depan, ke Belanda. Oke, nomor 2, doen. Doen artinya melakukan atau to do dalam bahasa Inggris. Contoh kalimatnya, ik doe mijn huiswerk. Ik doe mijn huiswerk. Aku melakukan PR-ku atau pekerjaan rumahku. Kemudian, hij doet altijd zijn best. Hij doet altijd zijn best. Dia melakukan selalu yang terbaiknya, atau dia selalu melakukan yang terbaik. Kemudian, we doen een wandeling in het park. We doen een wandeling in het park. Kami melakukan sebuah jalan-jalan di taman, atau kami jalan-jalan di taman ya. Kemudian nomor 3, weten. Weten artinya tahu atau to know. Contoh kalimatnya, ik weet alles over Nederland. Ik weet alles over Nederland. Aku tahu semuanya tentang Belanda. Kemudian, ze weet het geheim van haar moeder. Ze weet het geheim van haar moeder. Dia tahu rahasia ibunya. Kemudian, ze weten de weg naar huis. Ze weten de weg naar huis. Mereka tahu jalan menuju rumah, atau mereka tahu jalan pulang ke rumah gitu. Bedanya, ze weet dia tahu, dan ze weten mereka tahu itu ya sama-sama bisa pakai ze ya, cuman ketahuan bedanya yang mana dia, yang mana mereka itu di kata kerjanya. Kalau ze weten itu udah pasti jamak, artinya adalah mereka, bukan dia gitu. Kemudian nomor 4, worden. Worden artinya menjadi atau menandakan perubahan situasi atau to become. Contohnya, ik word altijd blij als ik muziek hoor. Ik word altijd blij als ik muziek hoor. Aku menjadi selalu senang kalau aku musik mendengar, atau aku selalu menjadi senang kalau aku mendengar musik gitu. Kemudian, je wordt binnenkort 27 jaar oud. Je wordt binnenkort 27 jaar oud. Kamu menjadi dalam waktu dekat 27 tahun, atau dalam waktu dekat kamu menjadi atau berubah umur menjadi 27 tahun. Kemudian, jullie worden steeds drukker met schoolwerk. Jullie worden steeds drukker met schoolwerk. Kalian menjadi semakin lebih sibuk dengan pekerjaan sekolah. Kemudian nomor 5, zeggen. Zeggen artinya mengatakan atau bilang atau to say.
Contohnya, ik zeg altijd wat ik denk. Ik zeg altijd wat ik denk. Aku bilang selalu apa yang aku pikirkan, atau aku selalu mengatakan, selalu bilang apa yang aku pikirkan. Kemudian, hij zegt dat hij morgen niet kan komen. Hij zegt dat hij morgen niet kan komen. Dia bilang bahwa dia besok tidak bisa datang. Kemudian, we zeggen altijd dat gezondheid belangrijk is. We zeggen altijd dat gezondheid belangrijk is. Kami selalu mengatakan bahwa kesehatan penting adalah, atau kami selalu bilang, selalu mengatakan bahwa kesehatan adalah penting. Kemudian nomor 6, komen. Komen artinya datang atau berasal dari atau to come. Ik kom uit Jogja. Ik kom uit Jogja. Aku datang atau aku berasal dari Jogja. Ze komt altijd op tijd. Ze komt altijd op tijd. Dia datang selalu tepat waktu, atau dia selalu datang tepat waktu. Kemudian, ze komen met de trein naar Bandung. Ze komen met de trein naar Bandung. Mereka datang dengan kereta api ke Bandung. Kemudian nomor 7, hebben. Hebben artinya punya atau memiliki atau to have. Ik heb veel boeken. Ik heb veel boeken. Aku punya banyak buku. Je hebt een mooie glimlach. Je hebt een mooie glimlach. Kamu punya sebuah senyum yang mooi, yang cantik. Mooie glimlach. Mooi cantik, glimlach senyum. Kemudian, jullie hebben een groot huis. Jullie hebben een groot huis. Kalian memiliki sebuah besar rumah atau sebuah rumah yang besar. Kemudian nomor 8, makan. Makan artinya membuat atau to make. Ik maak elke ochtend een kopje koffie. Ik maak elke ochtend een kopje koffie. Aku membuat setiap pagi secangkir atau segelas kopi. Aku setiap pagi membuat secangkir kopi. Hij maakt een tekening voor zijn moeder. Hij maakt een tekening voor zijn moeder. Dia membuat sebuah gambar biasa dengan sketsa tangan gitu untuk ibunya. Kemudian, we maken een plan voor het weekend. We maken een plan voor het weekend. Kami membuat sebuah rencana untuk weekend, untuk akhir pekan. Kemudian nomor 9, staan. Staan artinya berdiri atau to stand dalam bahasa Inggris. Ik sta achter je. Ik sta achter je. Aku berdiri di belakang kamu. Kemudian, ze staat voor de klas. Ze staat voor de klas. Dia berdiri di depan kelas. Kemudian, ze staan naast elkaar in de rij. Ze staan naast elkaar in de rij. Mereka berdiri berdekatan satu sama lain di dalam di dalam barisan. Kemudian yang terakhir nomor 10, zien. Zien artinya melihat, to see. Ik zie veel mensen in het park. Ik zie veel mensen in het park. Aku melihat banyak orang di taman. Je ziet een fiets voor het huis. Je ziet een fiets voor het huis. Kamu melihat sebuah sepeda di depan rumah. Kemudian, jullie zien de wolken in de lucht. Jullie zien de wolken in de lucht. Kalian melihat awan-awan di udara atau di langit. Oke, begitu ya 10 kata kerja dasar dalam bahasa Belanda. Ini akan aku urutkan. Insya Allah bisa sampai kita bisa cover sampai 1000 ya. Jadi kalian bisa belajar kata kerja bahasa Belanda dan penggunaannya dalam contoh kalimat dengan beberapa perubahannya. Oke, begitu dulu untuk hari ini. Semoga berguna untuk kalian. Dan ya, kalau kalian merasa terlalu cepat, bisa kalian pelankan aja ya. Di YouTube kan ada itu fitur untuk memelankan. Karena ini pertama, jadi mudah-mudahan besoknya akan bisa lebih bagus ya. Oke, dank jullie allemaal sudah menonton dan ya, tot ziens, tot de volgende keer. Doei doei!